Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doros Juliansa. Saya dari PB3 dan saya berasal dari Desa Walagung Ilir, Kecamatan Muarodi Kisam, Kabupaten Oku Selatan. Dan saya berasal dari SD Sumbaragung, yaitu di Desa Walagung Ilir. Dan saya SMP 1 Muarodi Kisam, maksud saya selama 3 tahun. Dan saya SMA atau Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya selama 3 tahun. Dan selesai studi di Madrasah Aliyah, saya masuk ke UIN Raden Fatah Palembang. Saya 2 beradik, yang satu adik saya, dan saya tidak punya kakak atau saudara perempuan. Baiklah, saya akan membahas tentang pandangan peran bahasa Indonesia. Untuk menghadapi pergaulan di era globalisasi, bangsa Indonesia harus selalu meningkatkan kualitas generasi muda yang dianggap sebagai pilar utama dalam keberlangsungan bangsa. Di berbagai ranah kehidupan seperti ilmu pengetahuan dan teknologi hukum, ekonomi, politik, dan lain-lain, serta budaya di mana bahasa termasuk di dalamnya. Bangsa yang berbudaya tercermin dari penghargaan masyarakatnya terhadap identitas bangsa yang dimiliki, salah satunya adalah bahasa generasi muda. Indonesia patut berbangga hati karena bangsa lain seperti Filipina, Malaysia, dan Singapura terkagum-kagum terhadap Indonesia karena mempunyai bahasa persatuan. Bahasa negara dan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia yang merupakan jati diri asli bangsa Indonesia, signifikan terhadap peningkatan sumber daya manusia Indonesia, terutama generasi muda. Namun dewasa ini, generasi muda Indonesia dengan mudahnya terbawa arus modernisasi. Mereka terlalu ringkih dan rapuh dalam menerima pengaruh kebudayaan Barat yang tanpa mereka sadari akan melunturkan apa yang selama ini menjadi identitas mereka, yaitu bahasa. Hal ini tidak akan terjadi jika generasi muda memiliki sikap dan pandangan yang positif terhadap bahasa itu sendiri. Bahasa Indonesia di era modern ini cenderung kurang diminati oleh penuturnya, terutama kalangan muda. Dalam tataran informal, generasi muda di perkotaan lebih memilih menggunakan bahasa gaul, prokem, dan slang. Bahkan fenomena ini sudah menambah di pedesaan. Namun sebaliknya, mereka sering menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris dalam konteks yang lebih formal. Jikapun mereka menggunakan bahasa Indonesia, prosesnya jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan penggunaan bahasa asing. Oleh sebab itu, generasi muda Indonesia harus dapat bersikap arif dan bijaksana dalam menyikapi bahasa yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Terdapat paling tidak 3 bahasa dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu bahasa ibu, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Bahasa daerah sebagai bahasa leluhur merupakan warisan yang tidak ternilai harganya. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu perbedaan suku yang mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan serta perkembangannya. Bangsa asing sebagai bagian dari masyarakat modern yang menjadikan lambang intelektualitas, prestis, dan status sosial. Dan sekali lagi, atas nama ilmu pengetahuan dan teknologi iptek, generasi muda Indonesia lebih sering menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, daripada menggunakan bahasa Indonesia. Gejala bahasa yang kurang sehat tersebut dapat dijumpai dalam masyarakat di sekitar kita. Banyak generasi muda yang fasih menggunakan bahasa Inggris dan cenderung melupakan bahasa nasionalnya. Namun sebaliknya, tidak sedikit mereka yang menggunakan bahasa Indonesia secara terus-menerus dan cenderung melupakan bahasa daerah yang menunjukkan identitas di mana mereka berasal. Sebagai contoh, kita sering menjumpai masyarakat yang lancar menggunakan bahasa Inggris, namun ketika diminta berbicara dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa ibu, seringkali mereka tidak dapat menggunakannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Lantas apakah demi iptek dan peningkatan SDM, generasi muda Indonesia harus kehilangan identitasnya sebagai dari ilmu sesuatu kaum atau suku dan sebagai bagian dari suatu bangsa? Ironis memang bila kita menganalisis gejala bahasa ini,
di tingkatan akar rumput sampai tingkatan atas, kebanyakan generasi muda, bahkan para pejabat negara, belum punya sifat positif terhadap bahasa Indonesia. Sikap positif terhadap bahasa Indonesia sebelumnya dapat diwujudkan dengan kesetiaan bahasa, kebanggaan bahasa, dan kesadaran akan adanya aturan bahasa yang harus dipatuhi. Dengan kata lain, sikap positif tersebut dapat ditunjukkan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang benar sesuai dengan situasi dan kondisi pembicaraan yang sedang berlangsung. Namun, sebagian dari mereka akan merasa bangga jika menyelipkan bahasa asing secara sepotong-potong daripada menggunakan bahasa Indonesia secara utuh dalam komunikasi. Namun, kita tidak dapat menutup mata mengenai pentingnya penggunaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Sebagai bahasa internasional, penggunaan bahasa Inggris berkembang dengan sangat pesat seiring dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau iptek. Akan tetapi, penggunaan bahasa tersebut baik lisan maupun tulisan tidak berarti harus bertabrakan dengan kepentingan nasional yang lebih tinggi prioritasnya, yaitu pembinaan yang mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam hal peningkatan kualitas SDM, generasi muda diharapkan lebih bisa berkompromi terhadap bahasa yang sudah ada maupun sedang berkembang. Dengan demikian, bahasa ibu, bahasa nasional, dan bahasa asing dapat berjalan beriringan dan mempunyai peran yang seimbang dan proporsi masing-masing dalam pencapaian iptek dan peningkatan kualitas SDM Indonesia tanpa harus kehilangan jati diri. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk mewujudkannya. Hal yang paling sederhana dapat dinilai dari diri sendiri, keluarga, dan dilakukan di sedini mungkin. Generasi muda hendaknya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, menuliskan bahasa Indonesia dengan sempurna, dan lebih sering berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Namun dibutuhkan pula dukungan dari pemangku kepentingan kebahasaan dan pemerintah pusat sebagai membuat Indonesia agar lebih maju dan kreatif, inovatif, dengan tidak mengubah pola dasar kebahasaan yang baik dan benar. Sebagai contoh, Indonesia dapat meniru Korea Selatan dan Jepang yang berupaya mencerdaskan bangsanya melalui penerjemah buku-buku ilmu pengetahuan dan teknologi modern ke dalam bahasa nasional mereka. Kebijakan ini akan lebih menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa melalui bahasa. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang bersifat terbuka terhadap pengaruh teknologi informasi dan menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, sehingga penggunaan bahasa Indonesia dapat meningkatkan penguasaan iptek dan kualitas SDM, sekaligus mengembangkan dan melestarikan bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa Inggris atau kebetulan ingin melatih kemampuan berbahasa Inggris, namun kebiasaan menggunakan bahasa Inggris dalam area Indonesia terkadang berlebihan. Dalam dasarnya, setiap bahasa bisa saling mempengaruhi, termasuk bahasa Indonesia dalam bahasa Inggris saling mempengaruhi. Namun bahasa Indonesia tidak akan berkembang dan lestari jika penggunaannya tidak menghormati dan mencintainya. Bahasa yang didukung oleh rakyatnya akan menjadi bahasa yang stabil dan kuat. Begitu juga dengan rakyat yang setia dengan bahasanya, maka bahasa tersebut akan memperkuat jati diri bangsa dan dikenal oleh bangsa lainnya karena menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Hal tersebut secara langsung akan memperkuat fondasi suatu negara. Dengan demikian, generasi muda Indonesia harus bisa bersikap labil terhadap bahasa Indonesia. Generasi muda harapan dapat menempatkan diri pada situasi dan kondisi yang tepat dalam berbahasa. Jangan biarkan bahasa Indonesia terbenam di perut ibu pertiwi. Indonesia yang muda, yang beradab dan berbahasa, karena bahasa menunjukkan bangsa. Para generasi muda, perkembangan zaman di mana anak muda sekarang dengan majunya teknologi dan perkembangannya media sosial, semakin banyak pula pengaruh bahasa di dalam generasi muda sekarang. Banyaknya bahasa asing yang masuk ke dalam ruang lingkup masyarakat yang mana anak muda sudah mulai sedikit demi sedikit meninggalkan bahasa adat mereka. Seperti yang kita lihat sekarang, banyak generasi muda yang tidak sedikit dari mereka yang berkomunikasi dengan
berkomunikasi dengan teman seumuran yang menggunakan bahasa asing atau bisa sering juga disebut bahasa lebay. Di Indonesia sendiri bahasa lebay tersebut sudah banyak dikenal, terutama oleh generasi muda sendiri. Saat kita berada di lingkungan sekitar, tidak asing lagi jika bahasa tersebut terdengar. Pada saat generasi muda itu harus menjaga bahasa dengan baik dan benar. Penyebab utama yang di dalam masyarakat anak muda lebih suka menggunakan bahasa asing yaitu mereka lebih menganggap bahasa asing lebih mudah, mereka menganggap bahasa asing lebih gaul, dan mereka menganggap merasa hebat dan lain-lain. Perihal tugas generasi muda yaitu menjadi panutan bagi generasi selanjutnya, yang mana generasi muda harus bisa mengajarkan bahasa Indonesia dan bahasa daerah dengan baik dan benar, agar anak bangsa bisa menjadikan bahasa tersebut sebagai bahasa yang baik dan benar, dan supaya mereka berkeinginan untuk mempelajari sebagai generasi muda. Memanglah sudah menjadi kewajiban kita untuk berbicara dengan baik dan benar. Lawan bicara mengerti dengan apa yang dimaksudkan. Baiklah, akan saya lanjutkan dengan pembahasan yaitu langkah-langkah untuk pelestarian bahasa daerah. Dalam pelestarian bahasa daerah, kita dapat apresiasikan dalam bentuk komunikasi belajar bahasa daerah. Bahasa daerah di Indonesia sangat banyak jumlahnya, dan data terakhir yang dikutip dari riset Badan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia terdapat ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Jumlah ini tentu bukan angka stabil karena bisa saja percetakan jumlah bahasa daerah ini berubah-ubah. Yang kedua, semangat untuk mau mempelajari bahasa daerah. Melestarikan bahasa daerah tidak akan ada artinya jika hanya sekadar harapan. Perlu tindakan nyata untuk menguatkan tekad agar bahasa daerah tetap jadi bahasa komunikasi yang unggul di tengah arus globalisasi. Cara utama yang bisa ditempuh adalah dengan langsung mempelajari bahasa daerah itu sendiri. Jika menaruh semangat yang kuat untuk belajar bahasa daerah, maka akan lebih mudah pula dalam tujuan melestarikannya. Karena mulai mengenal dan memahami bahasa daerah jati diri itu jauh lebih baik. Dan yang ketiga yaitu membuat karya atau tulisan menggunakan bahasa daerah. Jika kamu berminat dalam dunia penulisan, kamu bisa mengembangkan minat kamu dengan membuat tulisan-tulisan berbahasa daerah. Terlebih lagi jika kamu bisa membuat tulisan bahasa daerah yang mengangkat tema-tema kebudayaan lokal yang sama. Tentu hal ini dapat bisa kita jadikan seimbangan yang membuat bahasa daerah bisa populer kembali. Dan yang keempat, membuat video tutorial belajar bahasa daerah. Sekarang sudah zamannya teknologi, banyak cara yang bisa ditempuh untuk mempromosikan bahasa daerah. Anak muda memiliki gaya hidup yang hampir tidak bisa terlepas dari pengaruh teknologi. Kamu bisa membuat video-video kreatif untuk mengajarkan tutorial berbahasa daerah dan mengagikannya di media sosial, atau melestarikan bahasa daerah bukan lagi menjadi hal yang sulit, bahkan bisa lebih mudah dengan adanya perkembangan teknologi yang ada saat ini. Dan yang terakhir yaitu membiasakan diri berbahasa dalam daerah dalam pergaulan sehari-hari. Kita bisa berbahasa jika terdiam dalam menuturkannya. Melestarikan bahasa daerah agar bisa dikenal luas oleh semua kalangan masyarakat memang merupakan tujuan yang baik, namun hal yang paling tepat adalah untuk dengan mulai membiasakan dulu pada diri sendiri. Coba terapkan dan latih kemampuan berbahasa daerah dalam obrolan sehari-hari, pergaulan dengan teman atau lingkungan sekolah. Itulah 5 contoh yang dapat saya sebutkan tentang tentang langkah-langkah pelestarian bahasa daerah. Saya rasa sekian dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.